Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita belajar tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda alam, ada pula benda buatan. Ada juga benda hidup, ada pula benda mati. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda di sekitar kita beraneka bentuk, ukuran, dan warnanya. Perhatikan berikut ini. Nah, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita memiliki berbagai ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Seperti contohnya gambar berikut ini. Ini ada yang gambar benda besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya panjang dan pendek. Kemudian bentuk. Benda yang ada di sekitar kita juga memiliki berbagai ragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, itu ada berbentuk lingkaran, terus ada segitiga, persegi, dan lain sebagainya. Lalu warna. Di sekitar kita juga terdapat berbagai macam benda yang memiliki aneka ragam warna. Contohnya, ini ada warna biru, terus itu ada gelas warna abu-abu, ada tinta warna ungu, pensil warna oranye, dan lain sebagainya. Jadi, benda yang ada di sekitar kita itu beraneka ukuran, bentuk, maupun warnanya. Ukuran benda beraneka ragam. Nah, kita dapat mengukurnya dengan menggunakan alat ukur. Apa saja sih alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur benda? Ya, perhatikan gambar ini. Gambar ini yang pertama adalah penggaris. Jadi, penggaris merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur suatu benda. Kemudian ada juga meteran. Terus itu contoh yang lainnya juga. Nah, anak-anak sekarang perhatikan contoh berikut ini. Cara mengukur panjang benda-benda berikut. Nah, di sini ada penghapus, krayon, pensil, spidol, dan pulpen. Nah, contoh pertama adalah cara mengukur penghapus. Nah, itu berlaku untuk semuanya juga. Bahwasanya cara mengukur panjang suatu benda, di sini ada penghapus, yaitu ujung penghapus sejajar dengan angka 0 dalam penggaris. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian ujung penghapus yang lain sejajar dengan angka 3. Berarti panjang penghapus tersebut adalah 3 cm. Nah, kemudian yang kedua itu ada krayon. Sama dengan penghapus tadi, yaitu ujung krayon sejajar dengan angka 0. Kemudian ujung yang lain sejajar dengan angka 7. Berarti panjang krayon tersebut adalah 7 cm. Itu cara mengukur panjang benda-benda, dan itu berlaku pada benda yang lainnya. Jadi seperti itu ya, cara mengukur panjang benda-benda. Ujung suatu benda disejajarkan dengan angka 0 pada suatu penggaris. Tahukah anak-anak, aneka ragam benda yang ada di sekitar kita itu terbuat dari berbagai bahan dasar. Nah, perhatikan berikut ini bahan dasar beberapa benda yang ada di sekitar kita. Yaitu yang pertama, benda terbuat dari kayu. Contohnya ada lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, benda terbuat dari kertas. Contohnya ada buku,
itu layang-layang dan sebagainya. Kemudian ada yang terbuat dari kaca, dari logam, dan dari karet. Jadi benda yang ada di sekitar kita yang begitu banyaknya itu terbuat dari berbagai bahan dasar. Salah satu bahan dasar benda yang sering kita temui di sekitar kita adalah kayu. Kayu kita dapatkan dengan cara menebang pohon. Di mana? Di hutan. Kayu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Selain menghasilkan kayu, hutan juga memiliki manfaat yang lain. Apa saja manfaat lain hutan? Hutan merupakan tempat resapan air atau tempat menyimpan air. Jadi air hujan yang jatuh ke bumi akan ditahan oleh akar-akar pohonan yang ada di hutan. Air tersebut meresap melalui pori-pori tanah sehingga menjadi air tanah yang menjadi sumber air bersih terutama bagi manusia. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Maksudnya, hutan dapat menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan untuk pernapasan bagi makhluk hidup. Dan juga hutan sebagai tempat hidup berbagai jenis tumbuhan maupun makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu anak-anak, mari kita jaga kelestarian hutan bersama-sama. Jangan rusak hutan kita, misalnya dengan penebangan hutan secara liar, pembakaran secara liar, itu tidak boleh. Selain bahan kayu digunakan untuk perabotan rumah tangga, bahan kayu juga digunakan untuk alat olahraga. Salah satunya adalah alat pemukul dalam permainan bola kasti. Tahukah kan kalian permainan bola kasti? Nah, berikut ini adalah gambar permainan bola kasti. Oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang aneka benda yang ada di sekitar kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya Bu Is akan menjelaskan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak, silakan mengerjakan tema 3-nya, subtema 1, yaitu pada halaman 4, 5, 6, 8, 9, sampai pada halaman 15. Nah, silakan dikerjakan anak-anak. Semangat mengerjakan, jaga kesehatan selalu, dan semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.